Oke, satu, dua, tiga. Pelangi, pelangi, alangkah indahmu, merah, kuning, hijau di langit yang biru. Pelukismu agung, siapa gerangan? Pelangi, pelangi, ciptaan Tuhan. Stop. Ada yang lupa sama sekali liriknya? Hafal nggak liriknya? Nggak pernah dihafal, nggak pernah dipelajari, nggak pernah ujian. Kapan terakhir kali ibu bapak nyanyi lagu ini? Ya, jadi kapan terakhir kali kita menyanyikan lagu tadi sebelum hari ini? 15 tahun yang lalu. Tapi masih ingat, nancep nggak? Kenapa? Padahal nggak pernah diulang. Kalau pergi karaoke nyanyi lagu ini nggak? Nggak. Tapi kenapa kita selalu ingat dan selalu hafal? Setiap kali kita jreng gitar, pelangi langsung set, hafal kita, ingat. Analisis saya karena diajarkan dari kecil. Meskipun saya ini nggak lulus TK loh, karena saya langsung SD. Langsung SD, di SD kita diajari sesuatu yang sudah diajarkan puluhan tahun yang lalu, tetap kita ingat, tetap kita tahu, tetap kita hafal. Salah satu penyebabnya karena kan diajarannya waktu kita kecil. Katanya itu golden age. Anak-anak di usia tersebut mereka mampu mengingat dengan gampang. Kata kunci kemudian itu nempel di kita, khususnya di kalimat terakhir, pelangi-pelangi ciptaan Tuhan. Itu yang kemudian membuat kita jadi punya pembahasan tentang itu. Ini sebuah ilustrasi saja. Mah, agama kita apa? Lalu mamanya jawab, Buddha. Nah, datang loh, sini duduk. Dia khusus datang belajar ketuhanan hari ini. Buka itu masker ya, biar kelihatan gantengnya. Ma, agama kita apa? Buddha. Oke, problem solve? No, anak sekarang kritis. Tuhan kita siapa, Ma? Waduh, apa ya? Siapa ibu bapak yang pernah ditanya ini sama anaknya? Kalau rekan kita yang agamanya Kristen, Kristen, jawabnya saya pikir gampang ya. Jawabnya apa? Ini Anda sebagai seorang Buddha keterlaluan. Agama sebelah Anda tahu. Agama sendiri kagak tahu. Ini pengkhianat semua. Tuhan Yesus mereka jawab. Kalau yang Katolik kalau tidak salah Allah Bapa ya. Forgive me if I'm wrong. Allah Bapa ya. Sini ada yang pernah belajar Katolik? Allah Bapa sebut. Allah Bapa. Di sekolah juga belajar ya. Kalau yang Allah Bapa yang di surga. Oke, kalau yang di Islam sebutannya Allah. Yang Hindu, Hindu juga. Sang Hyang Widi. Yang Buddha, ibu yang udah lama di Budayana. Tapi umat-umat kebanyakan parenting class, I think. Nah, ada yang jawab Sang Hyang Adi Budaya, ada yang jawab Adi Buddha, ada yang jawab Namo. Nggak kompak kita. Kalau orang Kristen saya yakin kompak. Siapa nama Tuhanmu? Tuhan Yesus. Selesai. Katolik, Allah Bapa. Finish. Umat Buddha di ruangan yang sama, di kebaktian yang sama, di wihara yang sama. Jawabnya lain-lain. Kita demokratis. Gitu. Kalau kita mengacu kembali ke apa yang menjadi proses dalam perjalanan perkembangan agama Buddha Indonesia di Indonesia, dulu tuh nggak ada persoalan. Tapi mulai belakangan ini ada beberapa gagasan-gagasan yang lainnya. Oke, itu masih pengantar ya. Sekarang kita main dulu. Ini kebetulan di belakang banyak kue, jadi ibu bapak yang jawabannya benar dapat duluan. Ini ada aktivitas cocokkan sebutan Tuhan berikut ini dengan agama atau budayanya. Yang sebelah kiri adalah sebutan, ada Yahweh, Allah, Ahura Mazda, dan macam-macam. Yang sebelah ini kosong berarti diisi. Lalu yang sebelah kanannya itu adalah pilihan jawabannya. Gitu ya. Kita coba nih, Yahweh. Kira-kira itu yang mana? Oke. C, survei membuktikan. Ya, Yahudi betul.
Allah. Wih, betul. Berikutnya baru lu stres. Apa ini? Ini bahasa apa ini? Ahura Mazda. Wih, tepuk tangan dulu buat koko kita nih. Yang ini Shangti apa Shangdi bahasanya. Tebak-tebak aja, tenang. Berhadiahnya. Wih, nih besok langsung kita angkat jadi pembicara aja. Oh Yesus, ya pasti benar semua lah ya. Allah Bapa, Katolik. Kami, nenek-nenek. Ih bener, pinter-pinter muridnya Caiin ini. Tian, Konfusius. Brahman, Hindu, Zeus. Mitologi Yunani. Oke ya. Dan ini bisa Ibu Bapak cross-check either di AI atau Wikipedia dan lain sebagainya atau situs-situs yang membahas tentang ketuhanan. Pertanyaannya, apa yang kita dapat simpulkan dari aktivitas barusan? Oke, saya bantu ya. Ada banyak nama dan ada banyak agama. Lihat namanya, sama atau beda? Beda ya? Oke, bisa ikutin? Ini pelan-pelan nih soalnya. Artinya, kita bisa simpulkan bahwa ketika kita bicara Tuhan, ada rujukan, referensi, namanya beda-beda, sesuai dengan agamanya dan budayanya. Budaya nanya lagi. Dan budaya. Can we simpulkan itu? Lihat ya, benar ya? Ada banyak nama dan ada latar belakang agama serta budaya. Ibu Bapak, makanya kalau ketika kita bicara tentang ketuhanan, kita bicara konteksnya untuk agama Buddha dan harus dilingkupi ya di Indonesia. Karena kita nggak bisa membahas ini konteksnya general di Indonesia. Itu dia. Jadi harapannya apa sih? Sekali lagi tadi saya sampaikan bahwa ini adalah kerjaan tim kami, lalu saya rasa perlu juga untuk kita diskusikan, kita bahas sampai sejauh mana hal ini dapat Ibu Bapak terima dan tidak membingungkan. Dan kemudian bisa kita bantu jawab ketika orang bertanya. Gitu. Nah ini ada beberapa poin-poin kita ya, ada konsep konsep Tuhan, ketuhanan dalam agama Buddha dan Adi Buddha. Tadi kan kita sudah nyanyi. Oke, jadi untuk hari ini tuh kita ada 3 episode. Episode pertama adalah konsep Tuhan. Episode kedua adalah kita akan bicara ketuhanan dalam Buddhanya, khususnya di Indonesia. Dan konsep di episode ketiga kita akan singgung, kita akan bahas secara sederhana aja apa yang disebut Adi Buddha. Kan sering baca kan Namo Sang Hyang Adi Buddhaya. Kita perlu uraikan ya. Oke. Tadi kan udah nyanyi apa ujung-ujungnya? Pelangi-pelangi ciptaan Tuhan. Oke. Dan kata ini, kata Tuhan, adalah sebuah kata yang pasti pernah dan bukan cuma pasti pernah, sering nggak kita dengar? Sering, sangat sering. Apalagi dalam konteks kita di Indonesia, kita adalah orang yang beragama. Kemudian kata Tuhan menjadi sesuatu yang kita sering bicarakan, kita sering bahas. Di sini saya ingin memperkenalkan Ibu Bapak dengan satu konsep yang disebut sebagai meme. Meme. Apalagi di zaman ini, meme itu sangat-sangat mudah nyebar. Beda dengan zaman dulu. Kalau kita baca definisinya, meme, ide, perilaku, simbol, praktik-praktik, gaya yang berkembang seperti virus dengan transmisi melalui pikiran. Disebarkan berbagai cara dengan kekuasaan, ideologi, aturan, hukum, mulut ke mulut, sehingga akhirnya. Jadi meme ini bukan arti yang gambar lucu-lucu kita buat, tetapi meme sebagai sebuah gagasan yang ditanamkan ke orang-orang berulang-ulang. Contoh paling gampang begini,
Tahun 90-an, sorry yang lahirnya belakangan ya, itu ada satu film yang main Demi Moore dan Patrick Swayze. Judulnya Ghost. Adegan yang selalu memorable adalah Demi Moore dan Patrick Swayze lagi main, lagi bikin potret. Itu mesra banget. Terus lagunya apa? Oh, my love, my darling. Ini udah mau belum kan? Ada nyanyi, ada. I've hunger for your touch. Bukan itu yang saya pengen ajak Anda. Ingat nggak? Zaman itu Demi Moore rambutnya pendek habis. Nah, yang beda generasi nggak bisa bayangin. Apa yang terjadi dengan para perempuan setelah film itu keluar? Semuanya potong pendek. Demi Moore mau potong ini, potong Demi Moore. Zaman dulu juga sempat tahun 90-an ada film yang main Keanu Reeves, judulnya Speed, rambutnya pelontos. Kami cowok pengen juga rambutnya kayak dia, meskipun mukanya jauh beda. Lalu sekarang kalau Anda cewek ke salon, biasanya ditanya mau gaya apa? Korea Ci. Betul? Nyebar kan? Budaya kan disebarkan lewat lewat media. Bahkan contoh nih, sekarang sih udah hampir tidak ada. Saya sekarang sudah hampir tidak melihat yang disebut sebagai majalah perempuan, majalah kecantikan. Enggak. Ada satu diskusi mengatakan majalah-majalah perempuan itu isinya semua ditampilkanlah perempuan-perempuan yang benar-benar sempurna. Dari sisi ukuran tubuh, ngerti maksud saya ya. Ukuran tubuh, pokoknya itu majalah perempuan begitu cantik dan sempurna. Dan kurang lebih itu isi iklan semua. Kalau yang cewek-cewek lihat, langsung merasa bisa, apa tuh perasaannya kalau itu majalah perempuan? Merasa jadi jelek kan? Karena standarnya standar majalah. Oh, sekarang bukan standar majalah. Standar TikTok. That's meme. Dan salah satu yang sering disebarkan adalah meme sebagai monoteisme. Sudah pelan-pelan ya, ini saya ngomongnya pelan-pelan, makanya saya bilang kita sampai jam 3. Tenang, saat saya jam 6.40 kok. Jadi saya ajak Anda nyanyi, pelangi-pelangi ciptaan Tuhan. Saya tanya, kenapa nempel? Karena diajarin dari sesuatu yang kita diajarin dari kecil akan lebih mudah ingat. Serap kan? Dan kata Tuhan adalah kata yang sering kita dengar. Tiap diulang terus, diulang terus, diulang terus. Nah, sesuatu yang diulang terus-menerus itu namanya meme. Bahkan tadi Nelson bilang, bahkan kalau di dalam dialog Anda dengan sesama penganut agama, akan ada muncul pertanyaan, oh budaya, Tuhannya apa? Nah kita bingung, oke selama ini di wihara jarang dibahas kok. Yang dibahas di agama Buddha, dana, sila, bawana, karma, punarbawa, paticca samuppada, cita, cetasika. Kita hampir tidak pernah membahas soal Tuhan di kebaktian. Beda kan sama yang lain? Jelas kan? Ini yang kemudian kalau kita di masyarakat, ada sedikit istilahnya FOMO kan? Fear of missing out. Oh, kalau tetangga, dia agamanya A, B, C, agamanya terserah. Lalu dia bisa berdoa, memohon sama Tuhannya. Bahkan pertanyaan kemarin, salah satu pertanyaan yang dari anak-anak di Dugem, kemarin kami Dugem di sini. Dharma untuk generasi muda. Kalau di agama lain tuh mereka bisa bersandar sama Tuhannya. Di agama Buddha seperti apa? Jadi bagi saya orang Buddha ini banyak yang FOMO, fear of missing out. Kayaknya ada yang kurang deh. Kalau di agama lain ada, di Buddha apa sih? Bentar dulu, emang wajib ada ya? Tapi namanya kita hidup di masyarakat, pasti ada rasa-rasa yang seperti itu. Sekarang kita lihat nih, itu nyebarnya. Kita nonton dulu ya. Ini filmnya bagus. Anda wajib nonton buat sholat. Lupa gitu. PK. ये क्या है के हैं? पुलिस वालों की ये ड्यूटी रह गई तेरा टीवी का रिमोट ढूंढे। टीवी का रिमोट नहीं था वो, तेरे किसका था वो हम नहीं बता सकते, लेकिन ऐसा चेन जैसा था गले का और बहुत ही कीमती था। कहाँ चोरी हुआ? मंडावा में। हैं?
अंडावा में चोरी हुआ और अरे लेकिन वो चोर दिल्ली में आया ना तो Maaf ya. चोर कहाँ मिलेगा दिमाग के ढक्कन 1.5 करोड़ की आबादी है शहर की पुलिस वाले इंसान होते हैं भगवान नहीं वाले इंसान पुलिस वाले इंसान होते हैं भगवान नहीं भगवान नहीं ये भी तेरी मदद भगवान ही कर सके भाई, भगवान ही कर सके भाई। पाव पकड़ भगवान, वही तेरी नैया पार लगाएगा। लेकिन भगवान को भगवान जाने भैया, हम क्या जाने, भगवान जाने भैया, हम क्या जाने। भगवान जाने का मिले, भगवान जाने का मिले। Thank you. भगवान पे भरोसा रख बेटा। ये भगवान कौन है जौन हमारी मदद कर सकता है जेका देखो सब का नाम रट गया जेका हम जो देखा हमारा तो साला फ्यूज ही उड़ गया ये बोला के लोग ही जान गया कि उनका मैन्युफैक्चर कौन किया है उनका बनाई वाला उसके साथ ही रहता है गली गली में उनका हाउस है करोड़ों लोग अपना तिराजी बुक करे पास लेकर जाता है और वो तन की फीस लेकर सबका तकलीफ दूर कर देता है ऐसा कौन मैजिक मेरा कर हमने बोले पर सुनाई है हमका मिले ही नहीं हम सोचा एक तो डिराई मार तो भगवान देना भाई। कौन सा वाला? ये 20 का, ये 50 का, ये 100, ये 500। भारत का है ये 20 वाला और ये 500 साइज का बनेगा बस और सेम टू सेम। तो ये 20 वाला भी ठीक ही काम करता है। 20 वाला भी ठीक ही काम करता है। ला 15 है 15 Tahu. भगवान को खुदे भूख लगा तने कुछ खाई के निकल गई खाई के निकल Problem solved. हम तो आउट ऑफ कंट्रोल हो गए ये भगवान पाप कर अब हम अपना घर जा सकता है पर हमारा रिमोट कंट्रोल चोरी हो गया है वो विभाजित है ना हम घर जाना चाहते हैं Habis. Kapan-kapan boleh ditonton bareng. Tadi ada yang nyebut judulnya. PK ya, PK. Filmnya bagus. Udah habis, filmnya cuma satu. To put in context, jadi dia ini alien Bapak Ibu. Alien turun ke bumi, lalu dia punya kunci. Kunci remote control itu kunci kayak kunci buat masuk pesawat itu dicuri orang. Gitu. Jadi dia tuh nggak bisa pulang. Karena nggak bisa pulang ya dia berkeliaran dan dia melihat konsep ini. Ini menarik untuk dibahas ya. Film ini sangat fenomenal juga, seru untuk ditonton. Ada lucunya dan ada segala macam. Yang bagian yang saya pengen tonjolkan adalah setiap kali dia bertanya, lalu orang kasih saran apa? Dan itu meme. Kalau kita di lingkungan kita, tempat teman-teman bergaul, di lingkungan rumah, di lingkungan kerja, itu selalu ketemu nggak nasihat-nasihat seperti ini? Ya. Dan akibatnya, seperti saya bilang tadi, orang Buddha kemudian juga jadi FOMO kan. Lalu kayak merasa ada yang kurang gitu. Kita kayak nggak pede sama Dhamma. Padahal di agama Buddha konsep ini belum tentu bisa pas dan sesuai. Ya itu dulu ya. Sampai sini nangkep ya, meme ya. Tiap kali denger kan? Nah itu dulu yang kita mesti clear. Lalu, nah ini tadi sudah kita bahas. Nah, saya mau ajak Anda untuk mundur ke dalam pelajaran sosiologi. Ini bagian yang sudah saya ringkas. Sebenarnya idealnya panjang sekali. Sekarang kita hidup di tahun berapa? 2025. Di tahun ini, di tahun 2025, kita bisa lihat bagaimana kecakapan, kepintaran, potensi otak manusia udah berkembang jauh nggak? Jauh ya, meninggalkan sesepuh kita, senior-senior kita. Manusia yang dibuat hidupnya ribuan tahun yang lalu. Jauh. Jauh. Contoh paling gampang begini deh.
Siapa yang saya yakin sebagian besar dari Anda hidup di era film yang namanya Star Trek. Tahu? Yang sampai sekarang ada satu teknologi yang belum bisa ada. Yang dia tinggal pencet. Set! Itu namanya teknologi apa? Tulisannya WRAP. WRAP. Yes. Itu kalau ada aku ke Palembang tuh tiap detik aku itu. Kalau bahasa anak-anak itu, komoming itu namanya pintu Doraemon. Pintu apa namanya itu? Pintu kemana saja. Oh, capek bu, baling-baling bambu masuk angin nyampe Palembang. Kena hujan. Kalau pintu kemana saja enak. Teknologi warp itu theoretically katanya bisa. Saya bukan ahli fisika, cuman saya pengen lihat. Ingat waktu kita nonton film tersebut, waktu zaman 80-an, 90-an, itu ada teknologi kapten si Gundul itu, kan? Yang kaptennya Gundul, dia bisa ngomong sama kapal di sebelah, kelihatan layarnya. Tahun 80-an. 2025 terjadinya. Nama teknologinya apa? Video call. Tahun 80-an, 90-an orang bikin film kayak gitu. Wah, bisa nggak sih? Orangnya di sana, kita di sini, kita bisa lihat mukanya. Tahun ini sudah tercapai. Sudah ya? Artinya kapasitas otak, intelektualitas manusia zaman sekarang jauh lebih advance daripada dulu. Sampai sini nangkep ya? Oke. Kalau kita bicara konsep Tuhan, maka kita tidak bisa lepas dari proses jalannya konsep-konsep ini berdasarkan kurun waktu tertentu. Hari ini saya rangkum cuma 5 saja. Yang umum. Istilah-istilah yang umum yang kita sering tahu. Yang kita pernah belajar waktu kita sekolah. Kebaca tulisannya. Apa? Animisme. Definisinya adalah suatu kepercayaan mengenai adanya roh-roh dan makhluk-makhluk halus yang mendiami seluruh alam semesta ini. Saya ajak Anda untuk berpikir sebagai makhluk primitif yang otaknya belum berkembang. Kita tinggalnya di mana waktu itu? Goa. Las. Kita hidup dari alam. Karena kita berburu, kita menganggap kita adalah sosok atau orang yang punya kekuatan. Tiba-tiba gunung meletus. Boom. Sebagai makhluk Goa, makhluk prasejarah, makhluk dulu yang otaknya belum berkembang, kita bisa nggak jelasin kenapa ada gunung meletus? Takut nggak? Sila wala anco ini, kecau kita lo. Selesai gunungnya meletus, reda, jangan-jangan di situ ada apa? Ada kekuatan di situ. Terus apa yang dilakukan oleh orang-orang? Bikin persem, sampai sekarang masih nggak. Nah, makanya disebut sebagai animisme. Di suatu tempat, maksudnya ada banyak tempat, ini ada roh halusnya, ada kekuatannya. Sampai sekarang ada nggak orang-orang tertentu, budaya tertentu di dunia yang masih punya keyakinan ini? Ada ya? Yang lebih berikutnya berkembanglah menjadi dinamisme. Kalau tadi adalah semua tempat, namanya animisme, dia berubah menjadi dinamisme. Kepercayaan bahwa benda-benda seperti batu, kayu, dan lain-lain mempunyai kekuatan gaib. Dan ini, nah, dan Nendra senyum-senyum. Dan ini sebagian orang Buddha tuh dinamisme banget. Ngomong-ngomong, gue tadi taruh patung Kuan Im di wihara, udah terisi belum ya? Kalau ada batu baterainya tuh dicas. Sebentar. Valid nggak omongan saya ini? Betul? Masih meyakini? Saya waktu dulu pernah naik gunung. Bentar, gue ketinggalan apa namanya liontin. Karena saya merasa aman kalau saya naik gunung pakai liontin itu. Seakan-akan ada energi yang terpancarkan melindungi Hendra Lim. Anak-anak sekarang kalau Chinese dikasih apa? Kalau orang Medan itu namanya orang Palembang juga. Sama gitu ya. Baju dicap. Ups, benar kan? Ya it's okay. Itu perkembangan budaya. Dari animisme
jadi dinamisme. 2025 masih ada ya, dak? Tapi katanya kita manusia maju ya. Sudah bisa terbang ke bulan tapi nggak pernah, cuma sekali. Sudah bisa video call, bikin teknologi, saya di sini di Zoom. Tapi yang namanya secara bawah sadarnya keyakinan-keyakinan bisa dipegang ya. So it's very normal. Setelah animisme, berikutnya tadi dinamisme. Minggu depan ujian. Kita pindah ke satu konsep lain disebut politeisme. Kalau tadi adalah roh di tempat, kedua berikutnya dinamisme adalah, sekarang konsepnya sudah berkembang. Sudah menjadi membentuk seperti sosok. Yang sosok ini diyakini lebih tinggi, kuat, lebih ampuh dari kita. Konsepnya namanya politeisme. Politeisme adalah paham yang mengimani dan memuja banyak Tuhan dan banyak dewa. Ini kira-kira kalau ada yang suka sejarah, ini budaya apa? Mesir. Mesir politeisme. Mitologi Tiongkok, Chinese, politeisme. Ini siapa di sini kalau menjelang Imlek sembahyang dapur? Nanti yang saya tahu ya, correct me if I'm wrong. Biasanya orang Chinese kalau dia Imlek tuh menjelang tuh ada upacara-upacaranya tuh hari sekian, ini segini gitu ya. Saya juga pernah dapat satu penjelasan, oh hari ini Dewa Dapur naik ke langit, memberikan laporan atas apa yang sudah Anda lakukan. Pernah dengar? Seperti itu ya? Betul ya? Itu namanya politeisme ya, bukan poligami, jangan salah baca ya. Oke, berkembang kan dari animisme, dinamisme, politeisme. Berhenti di situ? Tidak. Tidak. Dia kemudian berkembang lagi menjadi satu istilah yang namanya henoteisme. Kepercayaan akan dewa individual satu sesudah yang lain yang dianggap sebagai yang tertinggi. Dewa yang disembah pada saat itu diperlakukan sebagai dewa yang paling tinggi. Kalau mitologi Tiongkok siapa dewanya? Yang menghukum Sun Gokong itulah Kaisar Langit. Lihat ya, apakah konsep Tuhan dari budaya ini cuma satu? Enggak dong, masing-masing punya konsepnya masing-masing. Lalu masuklah kita ke era yang disebut sebagai monoteisme, yang tadi itu. Paham yang mengajarkan bahwa Tuhan itu satu, sempurna, tak berubah, pencipta seluruh alam semesta, dia menguasai dunia, serta pantas disembah dan dihormati oleh segenap ciptaan. Ibu Bapak, di tahun 2025 ini, apakah ketika kita bicara Tuhan, yang dimaksud adalah animisme? Enggak dong. Dinamisme? Enggak dong. Ini belum pusing kan? Ini pertemuan pertama belajar filsafat. Ya. Masih bisa ngikutin ya? Saya pelan-pelan nih. Saya pesan, pokoknya opa mesti keren. Ini jangan sampai meledak kepalanya. Ini banyak istilah. Apakah di tahun ini kita ketika membicarakan Tuhan yang dibahas konsepnya adalah animisme? Jelas tidak. Apakah, apa yang kedua? Dinamisme? Jelas tidak. Apakah politeisme? Tidak. Apakah henoteisme? Biasanya kalau kita bicara Tuhan di kapan sehari-hari, dia kita merujuk ke yang mana? Yang mono ya? Exactly. And this is also, ini juga bisa kita simpulkan sebagai salah satu persoalan di dunia. Karena masing-masing ingin menganggap Tuhannya yang paling, nah itu di era, contoh nih, ada satu buku judulnya Heroic Leadership. Buku itu bercerita tentang peran para pastor Katolik dalam Ordo Serikat Jesuit. Yang memorable bagi saya dalam buku itu adalah bagaimana orang pergi untuk sampai ada satu titik, misalnya dia mau pergi dari tempat dia sampai ke India, itu cuman butuh waktu 2 tahun. Cuman butuh waktu 2 tahun. Yang baru dari India berapa jam sampai Singapura? Itu 2 tahun. Artinya kalau ada istilah global village, dunia kita sekarang itu jadi sempit, kecil, itu bener banget Ibu Bapak.
dunia barat dan dunia timur di satu masa tuh tidak ketemu. Yang di sebelah sana sono, yang di sini sini. Sekarang siaran langsung MU lawan Liverpool yang di belah mana kita lihat sekarang. Ini kemudian eksesnya adalah pertemuan antar agama-agama yang masing-masing punya konsep monoteisme. Artinya kemudian masing-masing ingin menganggap dia yang paling. Nah itu that's the cause of the problem. Apakah sejarah dunia mencatat ada peperangan antar agama? Yes. Untung kita nggak ikut-ikutan. The fact ya. Jelas ya. So ini kan perjalanan konsep Tuhan yang panjang. Maksudnya panjang, ini dirangkum sama Karen Armstrong. Bukunya, kalau ibu bapak mau, saya punya. Tebel PDF-nya itu cuma sekitar 200 sekian halaman. Jelas? Yang tadi kita bahas mah cuma sepersekian kecil lah. Coba saya pengen ulang nih. Memorinya masih kuat nggak? Nomor 1 apa? Pinter anak-anak. Ya, 2. Pinter. 3. 4. 5. Ya. Kalau pengen tahu lebih lengkap, baca bukunya siapa? Sejarah Tuhan dari Karen Armstrong. Apa sih kesimpulannya? Kesimpulannya, setiap agama memiliki konsep Tuhan. Beda-beda nggak? Beda ya? Macam-macam kan? Kalau gitu, kalau kesimpulan di bawah, tidak seorang pun berhak mengatakan bahwa agamanya yang paling benar dan Tuhannya yang tertinggi. Kita bisa simpulkan itu nggak? Berarti beda-beda dong. Yang agama X beda, Y beda, Z. Karena apa? Konsep Tuhan itu banyak. Sepakat? Nah itu dulu yang penting. Karena pekerjaan saya lebih gampang kalau ibu bapak sepakat itu. Dengan berkembangnya konsep dari ini ke sini, kita kemudian bisa bertanya secara kritis. Oke? Nah kalau yang ini Anda sudah bisa jawab, tadi sudah beberapa udah jawab nih. Ternyata iya ya. Iya yang ngerti maksud saya. Iya ya, ternyata yang menciptakan itu kita sendiri ya. Berarti sebenarnya Anda sudah paling tidak bebas dari satu belenggu itu. Tapi nggak gampang. Seumur hidup kita ditanamkan apa? Ya, seumur hidup Anda ditanamkan monoteisme. Yes. Diam 1000 bah. Gimana? Oke. Ya, lalu kita mesti masuk ke bagian kedua. Karena kan gini, bagian pertama itu supaya kita clear bahwa nggak apa-apa beda, nggak apa-apa lain. Kalau agama lain punya monoteisme, nah kita apa nih? Itu dulu yang penting. It's okay. Ujian lagi ya anak-anak. Sila pertama, lulus. Sila kedua, lulus. Kepencet. Yang kelima biasanya kita suatu sekolah suka kebelibet ya. Suka lupa. Coba ingat. Keempat. Lulus. Semua langsung jadi arahan. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sehingga ketika kita sebagai umat Buddha di Indonesia, kita perlu menjunjung tinggi apa yang menjadi dasar negara. Ya. Nah, saya menemukan satu penjelasan yang menarik. Sebagai sebuah basis atau dasar, kita boleh beda. Ini adalah petikan pidatonya Bung Karno, ya, yang mana di sini Bung Karno menyatakan bahwa ya silakan masing-masing agama punya konsep Tuhannya masing-masing. Ini merupakan sebuah pernyataan yang sangat adil ya, sangat demokratis. Karena Indonesia pada dasarnya dari dulu juga sudah multikultur kan. Itu artinya tidak bisa dipaksakan. Bahkan kalau kita bicara kata Esa, nanti juga menarik. Ini tulisan ini saya coba cari ya, struktur aslinya saya belum ketemu. Iqbal 2017 ini saya nggak ketemu jurnalnya. Tetapi paling tidak
si penulis ini mengatakan dalam bahasa Sanskerta arti satu diwakili oleh kata tunggal sebagaimana Saloka Bhinneka Tunggal Ika. Sementara kata esa hanya bisa dipahami dalam terminologi Buddhisme, ia tak menunjuk pada arti satu melainkan kekosongan yang adalah prinsip dasar dari segala sesuatu serta hakikat dan kondisi spiritual. Saya mulai melihat wajah-wajah yang agak stres kalau baca sunyata dan kosong. Nah, we are not going to talk about this too long ya. Yang ingin saya sampaikan, the next statementnya bagus. Sebagai bagian dari tradisi non-monoteisme, berarti tidak monoteisme, agama Buddha memang tidak memahami Tuhan sebagai person, melainkan kondisi spiritual. Ini yang perlu kita pede kalau kita beda. Karena di agama Buddha konsepnya bukan monoteisme. Kita tidak membahas Tuhan yang diyakini oleh agama-agama monoteisme sebagai pencipta dan sebagainya. It's none of our belief system. Karena itu bukan keyakinan dari sisi pandang Buddhistik. Minimal kita ya. Kita nggak punya kewajiban untuk menerima. Cuman biasanya karena kita hidup di masyarakat, hidup bersama orang lain, kita butuh pegangan. Ini yang jadi persoalan. Di belakang akan kita jawab. Pegangan apa yang dapat ibu bapak miliki? Saya tulisin ya. Jika di dalam Islam, Buddhisme sebenarnya jika di dalam Islam, Buddhisme sebenarnya sangat dekat dengan Sufisme yang bertujuan membersihkan diri agar potensi ilahiyah di dalam diri menjadi. Oke. Sampai sini sudah bisa menerima, memahami animisme sampai monoteisme. Agama Buddha bukan monoteisme. Beda kita. Kita memang beda, kita memang lain. It's okay. Lalu persoalannya adalah ketika kita bicara sebutan. Nah, ini sedikit saya ambil di undang-undang ya. Di Undang-Undang Republik Indonesia nomor 43 tahun 1999 yang mengatur mengenai pokok-pokok kepegawaian. Ini bicara pengambilan sumpah jabatan. Oke. Yang ingin saya tunjukkan ke ibu bapak adalah ketika nanti siapa yang Nana udah disumpah. Nana udah sumpah dokter. Nah, nanti dia disumpahin disumpahin salah ya. Nanti ketika diangkat dia akan disumpah dokter, biasa pada Darwis tuh. Yang Islam akan disumpah dengan sebutan demi Allah. Kebaca ya. Pengucapan sumpah janji dilakukan menurut agama yang diakui pemerintah, yakni ini sebenarnya undang-undangnya harus diganti karena kan belum ada Konghucu. Yaitu diawali dengan ucapan demi Allah buat Islam. Diawali dengan ucapan semoga Tuhan menolong saya bagi Kristen dan Katolik. Diawali dengan ucapan Om Atta Paramawisesa untuk penganut agama Hindu. Buat orang Buddha diawali ucapan demi Sang Hyang Adi. Jadi sebenarnya dari tataran negara, pemerintah, konsep Tuhan atau sebutan Tuhan buat umat Buddha itu udah jelas. Udah finish. Karena isi undang-undang ini kan menyetarakan antara agama lain dengan agama Buddha. Selesai sebenarnya. Nggak perlu diperdebatkan lebih panjang lagi oleh orang-orang Buddha di Indonesia. Selesai. Demi Sang Hyang Adi Buddha. Finish. Titik. Hanya saja, ini sama ya, kurang lebih sama. Jadi gini, kalau dari undang-undang, nanti turunannya jadi peraturan presiden. Ujungnya undang-undang. Jadi mata kuliah ini, ketandanegaraan kita. Ini hari ini lengkap ya, kita mulai dari TK, pelangi, sampai mata kuliah sosiologi, karena mata kuliah tata negara. Jelas, sampai sini nangkep dulu ya. Saya akan ulang-ulang supaya ibu bapak tuh dapat proses berpikirnya.
dapat proses berpikirnya. Nah, Ibu udah siapin catatan, silakan Bu, nanti dicatat, ditanyakan ya. Jadi tidak terelakkan ketika bicara tentang konsep ketuhanan diperlukan sebutannya adalah Adi Buddha, yang kalau kita baca Parita di Wihara Sakyakirti, Dharma Kirti, Padma Kirti, kalau di Palembang itu nama wiharanya Kirti semua, sebagian besar kita bacanya Namo Sanghyang Adi Buddha. Itu warisan dari Bante Asin juga ya. Oke, sekarang mari kita lihat arti kata Sanghyang. Ada dua kata yang digabungkan jadi satu. Saya kutip dari jurnal ini, sang memiliki arti seseorang yang dihormati. Gelar kehormatan yang disematkan pada seseorang. Ini beda dengan sang yang artinya meninggikan sesuatu dan bisa mengolok-olok. Contoh gini nih, kalau mengolok-olok ya, lu udah ketemu Hendra Lim belum? Oh, sang penceramah itu. Itu artinya meninggikan atau mengolok? Jelas ya? Jadi kita menggunakan bahasa, memang dia multi tafsir, multi makna maksudnya. Sedangkan yang dimaksud di sini adalah sang memiliki arti seseorang yang dihormati, gelar kehormatan yang disematkan pada seseorang. Sedangkan kata hyang jika diterjemahkan artinya sebutan untuk yang dimuliakan dan bijaksana. Kalau begitu, kalau kita sematkan Sang Hyang Adi Buddha ini sebagai strip dicampur dan dipisah. Biasanya kalau di Paritawandana digabung ya, it shouldn't be any problem at all karena artinya adalah meninggikan sesuatu yang layak dihormati, yang mulia dan yang bijaksana. Oke, Ibu Bapak, masuk episode 3. Di awal saya ada menyampaikan bahwa materi ini adalah bagian dari workshop wawasan budayana yang didesain, disiapkan untuk para pengurus di KBI. Ya, untuk para pandita, upasaka anupandita, pengurus wihara yang berada di dalam ruang lingkup keluarga budayana Indonesia. Hanya saja materinya kami belum sempat untuk diskusikan di tim. Sehingga hari ini saya kayak kalau riset ini saya kayak ngambil data. Saya akan lihat, saya akan amati wajah-wajah ibu bapak. Kalau kelihatannya senyum, cerah, berarti dimengerti. Tapi kalau gini, kayak apa pelem nih. Makan pelemnya Ciko enak. Minggu lalu dia bawain banyak buat kita ya. Hari ini ada. Orangnya ada, pelemnya nggak ada. Pelemnya ada, orangnya nggak ada. Mendingan orangnya nggak ada ya. Ada pelem. So, jadi kalau wajah-wajah Anda gini, apa wong nian satu itu? Nah itu berarti materinya belum bisa dicerna dengan baik. Tapi 2 episode ini Ibu Bapak bisa ikutin. Ya, episode pertama adalah itu konsep. Episode kedua adalah kita punya sebutan. Sebutan ini artinya apa? Gitu. Bahwa sekarang kalau ketika Anda baca Namo Sanghyang Adi Buddha ya Anda sudah tahu ini artinya penghormatan, pujian yang tertinggi kepada Adi Buddha yang sungguh bijaksana. Itu ya. Dan salah satu kesulitan kami ini adalah referensinya terbatas. Sangat terbatas. Karena konsep Adi Buddha ini kan ada di tahun 70-an. 50-an, 60-an, 70-an. Saya pun masih jadi unyu-unyu waktu itu. Entah jadi dewa di alam mana saya nggak tahu. Sehingga ketika kita harus menyusun materi ini, membaca literaturnya, itu sangat-sangat sulit. Tapi saya coba untuk sampaikan paling tidak dalam satu hal yang bisa kita pahami. Baik ya, oke. Kita mulai dengan salah satu hal yang menjadi kontradiksi. Di Buddhis, kelihatannya kontradiksi, tapi sebenarnya tidak. Sering mendengar istilah, ini kan kalau boleh kita lihat sekilas, sepertinya ini kontradiksi. Kita berlindung, baca kan, aku berlindung kepada Buddha, tapi di satu sisi lain juga kita menjadi pulau bagi. Jadi benar yang mana? Di satu sisi kita mengandalkan, kayak tadi di kebaktian saya sudah jelaskan ke Anda kenapa kita mengandalkan Buddha khususnya. Tapi di sisi yang lain,
kita juga didorong untuk bisa punya kemampuan sendiri. Oke ya. Disinilah saya mau ajak Anda untuk memahami satu analoginya seperti ini. Analoginya seperti ini. Ini gambar apa? Dokter ya. Dokter ini, istilah dokter sebagai sebuah sebutan untuk orang atau sebagai sebuah kemampuan sebenarnya. Kemampuan ya, jelas ya. Kalau begitu, kita, bentar. Nah, saya harusnya balik. Yang ini dulu lebih gampang. Kemarin waktu selesai di salah satu workshop, saya lupa. Saya nggak pakai contoh ini lebih mudah. Ini orang ngapain? Nyetir. Karena kalau dokter belum tentu semua bisa jadi dokter. Kalau contohnya lebih gampang. Apakah dalam diri ibu bapak semua, khususnya yang hari ini belum bisa nyetir, ada nggak potensi ibu bapak bisa nyetir? Bisa ya? Bisa ya? Berarti kita jadi pulau nggak untuk diri sendiri? Saya bisa mengandalkan diri sendiri ya, untuk bisa nyetir, bawa mobil kemana? Bukan bawa mobil ini, bawa mobil ditenteng, nyetir. Kita punya potensi untuk merealisasi kemampuan nyetir. Kalau sekarang gampang, tinggal masuk drive, R, 1, 2, coba manual. Itu kaki kiri minta dipijit lama-lama. Okay. Artinya Anda punya kapasitas untuk menjadi pulau bagi diri sendiri. Punya ya? Tapi apakah Anda mampu untuk jadi pulau bagi diri sendiri kalau tidak ada pedomannya? It's impossible dong. Jelas ya? Artinya secara bawaan, innate, kita itu punya kapasitas untuk bisa mencapai potensi tertinggi. Sampai sini bisa nangkep nggak? Siapa di sini yang bisa nyetir? Bisa ya? Oke. Kalau gitu, kita bisa nggak punya potensi jadi pilot juga? Bisa. Artinya, karena ini cuma sebagai sampel. Actually, you can if you want to. Masalahnya kan aku mendingan bayar 1,2 juta, nyampe aku Jakarta. Sampai sini nangkep ya? Oke. Jadi, inilah yang kemudian oleh Bante Buddhadasa di bukunya, ya, dia menggunakan istilah Buddha secara historis dan Buddha secara transenden. Nah, di bagian inilah yang saya mesti pelan-pelan. Ya. Saya mau mengamati wajah peserta saya dulu. Rupa satu Buddha adalah Buddha historis, seorang individu atau sosok. Buddha yang lain berada di luar sejarah dan bukan individu dan bukan sosok. Mana yang lebih penting, Buddha pribadi atau Buddha yang bukan sosok? Disinilah otak kita mulai dipaksa berpikir, sebentar, emang ada yang lain yang bukan sosok ya? The first time I understand this, saya juga punya pertanyaan yang sama. Lalu muncullah sebuah istilah yang disebut sebagai transendental. Transendental ini di luar nalar, di luar kemampuan kita untuk berpikir secara real. Contoh kayak tadi gini. Saya tanya lagi, siapa yang belum bisa nyetir? Silakan, nggak usah malu-malu ibu, nggak apa-apa. Belum ya? Oke. Siapa yang udah bisa? Yang udah bisa kelihatan nggak dia bisa nyetir? Kelihatan dong, maksudnya nyata gitu, kita bisa lihat. Kemampuan menyetir itu sifatnya hanya bisa kita lihat secara konkret kalau seseorang itu nyetir. Tapi kalau dia lagi nggak pegang mobil, kita bisa lihat nggak? Tapi kemampuannya ada nggak? Kemampuan itu disebut sebagai transenden. Kenapa? Karena kita nggak bisa amati. Oh, oke. Saya lihat wajah-wajah yang masih bingung. Masih bingung. Pelan-pelan ya. Ini tugas saya adalah bikin Anda tidak lebih bingung.
Saya pakai contoh begini. Ini namanya handphone. Untuk bisa nelpon di Indonesia kita pakai berapa provider? Telkomsel satu, ini nggak dibayar ya, kenapa disebut ya? Telkomsel satu, Indosat satu, Indosat gabung sama Tri sekarang. Jadi praktikal cuma 3 provider nih, Excel, Telkomsel, sama apa? Oh, Smartfren 4 ya. 4 ya. Saya tanya ibu bapak. Sekarang di telepon genggam Anda kelihatan jaringannya nggak? Tapi ada nggak? Bisa dilihat? Nggak bisa. Nggak bisa ya? Tapi ada. Udah paham? Yang ada tapi sesuatu yang tidak bisa benar-benar kita rasakan secara nyata, itu bisa disebut sebagai transendental. Tapi begitu Anda buka paket data, klik, cari nama 081282828191, bisa nyambung. Halo. Halonya nyata nggak? Tapi sinyalnya transendental namanya. Something you cannot see, but actually there it is. Sesuatu yang nggak bisa kita lihat, nggak bisa kita pegang, nggak nyata secara fisik, tetapi dia ada. Lalu kita sebut dia Excel, Telkomsel, apalagi tuh, Smartfren, itu cuman sebutan. Jadi kita selalu akan berada di 2 dimensi. Dimensi sebut menyebut dan dimensi yang sifatnya transendental. Di tulisannya Acan Buddha Dasa, satu Buddha adalah Buddha historis sebagai sosok, satu lagi adalah sebagai bukan individu, bukan sosok. Nah, ini yang memang sulit, Pak, ditangkap. Kalau yang monoteisme saya lihat ibu bapak wajahnya masih senyum-senyum. Tapi begitu bicara ini, apalagi ada kata baru ya, transendental. Sesuatu yang sifatnya di luar kapasitas indera kita untuk grab it. Tapi ada nggak? Jelas ya? Transendental adalah sifatnya historis. Oke. Yang kenapa, Cek? Ya. Ini sudah ya. Jadi kita bisa sebut penghormatan tertinggi kepada Adi Buddha. Nah, ini nih. Sekali lagi, ini sifatnya adalah saya lagi mengambil data. Ibu Bapak, silakan cerna. Kalau memang merasa bahwa ini kayaknya kurang pas deh, atau apa, silakan Anda bicara ya. Ini kalau dari sisi kualitatif seperti itu. Karena memang agak sulit. Sangat sulit untuk diuraikan, atau bahkan teman-teman yang para UP di sini, yang para pandita dan upasaka anupandita, seberapa sering Adi Buddha itu dikupas dan dibahas? Hampir tidak pernah. Jadi setelah mengalami proses diskusi panjang, baca sana sini, kemudian saya pikir, oh, ini akan menjadi salah satu cara yang mudah bagi Anda untuk mengerti Adi Buddha. Pakai bahasanya yang syariat. Tapi kita sepakat dulu ya bahwa ini adalah penghormatan tertinggi kepada Buddha yang maha mulia dan maha bijaksana. Sekali lagi, ini bentuknya sosok atau transenden? Pinter. Transenden. Adanya di mana? Nah, argumen saya mengatakan, karena kalau di konsepnya Mahayana, itu ada istilah tata gata garba. Setiap makhluk punya potensi menjadi Buddha. So sometimes it's about different names, same objects. Adi Buddha adalah Dharmakaya, benih atau sumber yang menghasilkan semua Buddha di alam semesta. So artinya ini adalah sebuah benih yang innate, yang dimiliki oleh para makhluk. Kemudian dari Adi Buddha, maka Buddha historis itu muncul. Ya, Buddha historis itu muncul. Adi Buddha atau Dharmakaya adalah sisi transenden dari Buddha, yang tadi kita bilang adalah sesuatu sifatnya abstrak, tapi ada.
Buddha Sakyamuni adalah sisi historis dari Buddha. Berlindung kepada Buddha historis atau transenden. Nah, kalau udah nyambung itu ngerti. Ketika kita menyatakan aku berlindung kepada Buddha, Buddha historisnya sudah nggak ada. Tapi yang secara transenden artinya bahwa kapasitas setiap makhluk untuk merealisasi kebudaan itu tetap masih eksis. Ya balik ke contoh yang tadi, jadi pulau. Anda bisa jadi pulau diri Anda. Gitu. Makanya ketika kita baca Wandana, ya, penghormatan kepada benih Buddha, ya, penghormatan kepada Buddha Sakyamuni yang telah, sorry ya kalau bahasanya agak telur menetaskan. Jadi kayak kalau punya usulan kata yang lebih bagus kasih tahu ya. Saya tuh nggak kepikiran kata yang lain. Saya cuma bayangin pelup gitu. Mekar ya, mungkin mekar lebih cocok daripada netes. Ya, lalu penghormatan kepada para makhluk agung yang beraspirasi dan sedang berlatih serta berjuang untuk menjadi Buddha. Ya. Oke. Oh, sorry, bagian ini saya mau skip karena this is quite ini akan bikin Anda lebih bingung. Nah, ini bukunya kayak gini. Lalu pakai kacamata dulu baca. Bahasanya tuh masih pakai ejaan lama. Ya. Ya kalau mau baca boleh. Nah. Nah, sebelum mata Anda makin rusak. Atau yang Esa yang sama sekali maha bijaksana, supreme wisdom. So, actually, ya kita bicara Buddha secara transcend. Jadi konsep ketuhanan agama Buddha itu bukan, sekali lagi kesimpulan yang penting ya, bukan mono, itu dulu yang paling penting. Kita tidak menganut konsep monoteisme. Bukan Tuhan secara personal. Bukan Tuhan dalam bentuk maha pencipta dan sebagainya. Sebenarnya, kalau dulu kan kita pernah KDAB ya, ingat nggak? Kita pernah KDAB, di KDAB itu topik pertamanya adalah kosmologi. Kita di Dhamma Vibes ada kosmologi, belum? Ya, nggak apa-apa, nanti kebalik nggak apa-apa. Dari sebenarnya kalau di KDAB dari kosmologi nanti ke ketuhanan, karena dia nyambung. Kosmologi, kosmologi ketuhanan, terus baru ke karma. Dia sambung menyambung. Hari ini kita ambil yang Tuhannya dulu. Jadi ceritanya gini, pada saat stupa Borobudur itu ditemukan, kalau Anda pernah pergi, orang Medan pernah pergi, itu ada stupa induk. Di dalamnya tuh dulu ada arca Buddha yang disebut the unfinished Buddha. Wajahnya nggak terbentuk, tangannya nggak terbentuk. Disebut the unfinished Buddha. Seperti biasa, kalau para arkeolog, kalau ketemu sesuatu yang sifatnya beda, kemudian mereka berdebat. Ini kenapa sih nggak selesai gitu? Arca-arca Buddha yang lain, nah bagus. Satu ini kenapa enggak? So, menurut Serat Candini, Serat Candini satu teks yang saya pernah baca, argumennya adalah pembuatnya tidak menyelesaikan arca Buddha yang sempurna. Sehingga ditaruh dan diletakkan di apa istilahnya? Stupa induk yang paling tinggi. Coba kita bayangkan, di tempat yang paling tinggi diletakkanlah arca Buddha yang tidak sempurna. Perdebatannya sekali karena kalau kita bicara ini kan nggak ada kesimpulan akhir. Emang belum kelar atau itu adalah wujud kesempurnaan. Artinya si pemahat tidak bisa menyelesaikan sesuatu yang sifatnya amat sempurna, maka ketidaksempurnaan itu menjadi sebuah simbol dari kesempurnaan. Make sense juga ya. Jadi kalau Anda misalnya dandan agak menong-menong, nggak apa-apa, ini simbol kecantikan. Oh, tapi dari sisi spiritual itu agak lain ya. So sometimes my joke is don't take it so seriously. Saya dapat topik yang berat, kalau saya terlalu serius nanti Anda nggak mau datang lagi kalau saya yang ngisi. Sampai sini nangkep? Tuh intinya, ini kenapa nih? Intinya habis. Semoga tidak anti klimaks ya, karena
Sekali lagi saya ulang ya, kita punya 3 episode. Episode pertama tentang konsep Tuhan, animisme sampai monoteisme. Di bagian kedua, kita bicara konsep Tuhan dalam konteks Adi Buddha. Di Indonesia sebutannya adalah Adi Buddha. Pertanyaan ketiga, apa itu Adi Buddha? Jawabannya simpel sebenarnya, Buddha yang sifatnya transenden. Selesai. Kenapa panjang kali kau bicara? Dari tadi nggak kelar-kelar. Kalau kesimpulannya cuman transenden. Kesimpulannya apa? Ming, jadi Buddha itu sinyal dong. Yes, could be. Kan pakai bahasa kita ya cuman itu. Sesuatu yang nggak bisa di